Yang pertama adalah pangarsa kiai. Tiang yang kedua adalah masjid. Apakah Baitul Burhan punya masjid? Saya tahu, kelihatan menaranya, kubahnya megah, lengkap dengan lampu merah menyala di atas. Maka masjid. Kenapa? Karena pangersa, karena kiai, karena ulama membawa santri sholat berjamaah. Kiai sudah dulu bangun sebelum santri terbangun. Tengah malam dia ambil sajadah, dia membangunkan santri untuk sholat berjamaah. Bangun, sholat berjamaah. Kebetulan dulu kami membuat seminar di Maroko tentang peran pesantren dalam pendidikan Islam di Indonesia. Narasumbernya Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus. Waktu itu kami nanya, kiai itu siapa? Gus, kata beliau, man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Orang yang melihat dengan umat ini pandangannya pandangan kasih sayang. Sayang kepada anak-anak ini, jangan sampai sesat, jangan sampai kafir, jangan sampai murtad. Dibangunkan untuk bangun sholat malam. Apa beda kiai dulu dengan sekarang, Gus? Beliau menjawab, kiai dulu dia akan bangun lebih dulu sebelum santrinya, dan santrinya lebih dulu tidur sebelum dia. Tapi yang sekarang, dia tidak pernah mau tahu tentang santrinya. Di awal bulan dia akan nanya, siapa yang belum bayar uang sekolah? Bukan kata saya, kata Gusmus. Waktu seminarnya tahun 2005 di Maroko. Sekarang sudah 2024, 19 tahun yang lalu. Ini pondok pesantren bisa besar, megah begini. Masjidnya ada, karena setiap malam pangersa, ajengan, kiai, ustadz membangunkan santri untuk sholat berjamaah, mengajak makan sahur, dan setelah mereka tertidur, kiai bangun di tengah malam mendoakan, Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil warzuqhum fahmal mursalin, Allahumma aftah lahum futuhal arifin. Dibukakan Allah pintu hati mereka. Ini yang tidak ada di sekolah terpadu, ini yang tidak ada di sekolah full day, ini yang tidak ada di kampus. Kenapa? Pendidikan masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Di mana pendidikan 24 jam, anak diperhatikan tidurnya, WC-nya, makannya, dari mulai sebelum makan sampai dikeluarkan ke toilet, dari mulai sebelum tidur sampai tidur malam, sampai tidur lagi. Itu hanya ada di pondok pesantren. Benteng pertahanan terakhir kita adalah pondok pesantren. Maka kalau sudah pondok ini hancur, maka hancurlah bangsa ini. Saya tidak mau, karena berita-berita miring. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Pondok pesantren ribuan, santrinya jutaan, hanya karena berita-berita kecil oknum person 0,01% rusak pondok pesantren. Hari ini kita sedang diperlihatkan pesantren masih gagah, pesantren masih ramai, Baitul Burhan tetap terjaga, terpelihara sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Daftarkan anak-anak Anda segera tahun ajaran 2024-2025 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau orang tuanya sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Kalau belum mendaftarkan, insya Allah. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau juga mendaftarkan, silakan. Saya nggak punya kekuasaan untuk memaksa orang memasukkan anaknya ke pesantren. Tapi siap-siap, anakmu akan kena pil anjing gila. Anakmu akan diserang narkoba, bunuh diri massal karena depresi, mabuk, sakau, TikTok, macam-macam yang merusak, internet, macam yang akan menghancurkan anak-anak kita. Benteng terakhir pondok pesantren.
Saya tidak sanggup mengawal anak ponakan saya dari mulai bangun pagi sampai tidur malam. Saya terus terang nggak sanggup, karena saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Saya kirim pondok pesantren. Ponakan, kamu ponakan saya, kamu anak saya, wajib masuk pesantren. Nggak mau masuk pesantren, pecat jadi ponakan. Kenapa? Karena saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 tahun cuma kamu di pesantren, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah itu tamat, kamu silakan ke kuliah kemanapun, terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang membangun negeri. Insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenalkan Ustaz, saya tentara, tapi saya lulus melalui jalur pesantren. Tamat pesantren jadi tentara. Kenalkan Ustaz Somad, saya polisi santri, saya lulus jadi polisi dari jalur santri. Kenalkan Ustaz Somad, saya pengacara, sekarang membuka lembaga bantuan hukum gratis untuk anak yatim, fakir miskin, para duafa. Karena saya dari pesantren. Saya ceramah, tinggal di hotel, kunci pintu rapat, nggak boleh ada yang masuk. Jangan ganggu Ustaz Somad. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, saya buka, lihat Brimob. Buka pintu, kenapa kamu bisa masuk? Saya adik kelas Ustadz dulu di pondok. Ternyata adik kelas saya jadi Brimob. Turun di airport, saya lihat ada tentara menyambut dari depan, tegap, tinggi, gagah. Begitu dekat, aku ketua kelas dulu, man. Apa maknanya? Dari pesantren jadi polisi, jadi pesantren jadi tentara, jadi pesantren bisa jadi apapun. Jangan berpikiran picik, jangan berpikiran sempit. Kenapa? Pesantren adalah tempat mendidik anak-anak kita. Saya tausiah ke Yogyakarta, ketemu dengan Pak Rektor Universitas Islam Indonesia UII, Ustadz Somad. Bisa dicek di Fakultas Kedokteran, yang paling banyak dapat beasiswa adalah anak pesantren penghafal Quran. Karena kami memberikan beasiswa full 100% gratis tambah uang saku untuk para penghafal Quran. Allahu Akbar. Ini sekarang banyak orang nggak pede kalau anaknya pesantren. Anak kamu yang pertama di mana? Yang pertama SMP Plus. Yang kedua di mana? Yang kedua Islamic Boarding School. Yang ini, itulah karena nggak terima kemarin saya masukkan pesantren. Seakan-akan pesantren tempat pembuangan. Pesantren adalah tempat anak-anak dididik menjadi calon pemimpin masa depan, insya Allah. Allahu Akbar. Di masjid, subuh digembleng, zuhur dididik, asar dibentuk, maghrib diasuh, isya tahajud malam didoakan oleh para pangirsa kiai ajengan. Mereka dibesarkan dengan makanan halal, mandiri, mandi sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Untuk apa punya anak cerdas, pandai, IP-nya 4, tapi tidak pandai membawa piring dari meja makan ke dapur, tidak pandai mencium tangan orang tua, tidak pandai rabbighfirli wali walidayya, tidak pernah membahagiakan. Anak akan mandiri, tahu bersusah payah, berbagai macam kesulitan, menghormati alim ulama, cinta kepada negeri, umat dan bangsa. Itu adalah pendidikan di pondok pesantren. Tiang yang pertama kiai, tiang yang kedua masjid, tiang yang ketiga adalah ini yang tidak kalah penting, kitab kuning. Ciri pondok pesantren. Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya dari ubi kayu, kertas paling murah, maka disebut dengan kitab kuning. Nanti Bapak Ibu pergi ke Beirut, ke Mesir, ke Makkah, Madinah, mau beli kitab kuning, begitu dikasih dari toko buku, kitabnya putih. Loh, namanya kitab kuning kok warnanya putih? Karena kertasnya dicetak dengan kertas yang mahal. Makna kitab kuning adalah kutubut turas, kitab-kitab klasik. Fikih mereka belajar dari mulai yang paling bawah, matan takrib
Habis itu naik ke atas Fathul Qarib. Habis itu naik ke atas I'anatut Talibin. Habis itu naik ke atas Al-Mahalli, matang fikih mazhab Syafi'inya. Setelah itu barulah dia baca kitab 4 mazhab. Apa dia? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Apa dia? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibn Rushd. Kitab apa lagi? Al-Fiqh alal Madzahibil Arba'ah Al-Jazairi. Ini semua perbandingan mazhab. Dia ngerti mazhab Hanafi, dia paham mazhab Maliki, dia tahu mazhab Hambali, tapi dia tetap berpegang kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Akidahnya dari kitab yang kecil Aqidatul Awam, naik ke atas Jala'ul Afham, naik ke atas Al-Husunul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Matang sifat 20. Sekarang sifat 20 sedang dikritik orang. Apa itu sifat 20? Sifat Allah kok cuma 20? Sifat Allah itu banyak. Kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah itu banyak. Siapa yang bilang sifat Allah cuma 20? 20 sifat itu disusun ulama untuk menguji Tuhanmu benar atau tidak. Sekarang menurut survei terakhir, jumlah Tuhan di dunia ini sebanyak 4.000 Tuhan. Bagaimana cara menyeleksi 4.000 Tuhan itu? Dengan sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dengan 20 sifat itu tereliminasilah 93.999 Tuhan. Tereliminasi, pulang kampung semua itu Tuhan. Yang lulus cuman satu, la ilaha illallah Muhammadun